Welcome to Hobi Bang Dul bersama Bang Dul yang suka masak. Nah, hari ini Bang Dul akan mencoba memberikan tips dan trik bagaimana caranya membersihkan salah satu makanan terlezat di dunia. Apa itu? Nah, ini dia. Kepiting. Nah, bagaimana cara membersihkan kepiting? Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu bagaimana caranya membersihkan kepiting. Ya, bagi yang belum pernah masak ataupun yang pengen masak, ya kan, ataupun yang belum pernah mencoba masak, ya kan. Kadang-kadang kita menjadi bingung. Bagaimana sih caranya membersihkan kepiting ini? Nah, sama seperti Bang Dul dulu. Ketika dulu pertama kali pengen masak kepiting karena makan di luar itu mahal. Nah, Bang Dul juga bingung bagaimana sih caranya untuk membersihkan kepiting ini. Nah, makanya Bang Dul tanya sama emak. Mak, bagaimana sih caranya membersihkan kepiting? Nah, makanya emak kasih tahu bagaimana cara membersihkan si kepiting ini. Nah, hari ini Bang Dul akan mencoba men-sharingkan bagaimana caranya membersihkan kepiting ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe, share, dan komen. Oke? Simak terus videonya dan tidak usah bertele-tele lagi. Bang Dul akan kasih tahu caranya bagaimana membersihkan kepiting. Oke? Untuk membersihkan kepiting, nah ada beberapa peralatan yang perlu kalian siapkan teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah pisau. Nah, pisau yang Bang Dul gunakan adalah pisau seperti ini. Jadi pisau yang panjang. Nah, kenapa pakai pisau panjang? Tidak menggunakan pisau pendek ini? Karena kalau pakai pisau pendek ini, ketika kita membunuh kepiting, itu akan sangat berbahaya buat setiap kita. Siapa tahu capitnya mencapit kita atau jari-jari kakinya mencakar kita, ya kan? Nah, makanya kita perlu pisau seperti ini untuk memotong atau membunuh si kepiting tersebut. Nah, setelah itu kita juga memerlukan sikat ya untuk membersihkan kepiting dari kotoran-kotoran yang ada. Nah, oke, nggak usah bertele-tele lagi. Bang Dul akan kasih tahu caranya bagaimana membersihkan kepiting ini. Yang pertama adalah kalau kita pemula atau yang nggak pernah membersihkan kepiting, pasti kita akan takut, ya. Apalagi kalau kita lihat ini capitnya masih bisa bergerak-gerak, ya kan. Nah, kita kadang-kadang takut. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita terbalikin saja, balikin saja kepitingnya, ya kan. Nah, setelah dibalikin, kalau memang takut nggak berani pakai tangan, kita juga bisa pakai pisau ya. Kita balikin aja si kepiting tersebut pakai pisau. Lebih cepat pakai tangan ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita membunuh si kepiting ini. Bagaimana cara membunuhnya? Yaitu dengan menusukkan pisau kita di tepat di sini. Ya, teman-teman. Perhatikan, kita tekan. Oke, tahan sebentar, kasih beberapa detik supaya si kepiting ini mati. Oke, sebisa mungkin kita nggak usah menyentuh si kepiting ini pakai pisau kita cukup dilepaskan seperti ini. Jadi sudah lepas ya, tinggal kita bersihkan kepiting yang lainnya, ambil ya, kemudian kita tusuk bagian segini. Oke. Setelah itu kita diamkan sebentar, lalu kita lepaskan pisaunya. Sampai kepitingnya habis. Hati-hati ya teman-teman, kalau nggak berhati-hati takutnya capitnya mencapit kita ya. Oke, sudah, kita lepasin sampai semua kepiting ini habis. Oke, setelah kita membunuh kepiting satu persatu semuanya sudah ditusuk. Nah, sekarang kita harus membersihkan kepiting ini. Tapi hati-hati kawan, karena ketika kita sudah menusuknya belum tentu si kepiting itu sudah mati, kecuali kita tunggu sampai setengah jam. Tapi kan terlalu lama. Nah, makanya untuk mempercepatnya yang harus kita lakukan adalah hati-hati dengan si kepiting. Yang harus kita pertama lakukan adalah ketika kita sudah menusuk si kepiting, mematahkan daripada capitnya. Nah, ini supaya aman. Karena apa? Bang Dul sudah pernah mengalami sendiri ketika Bang Dul
membersihkan kepiting, rupanya si kepiting masih hidup, itu capit jadinya. Nah, makanya Bang Dul sudah men-sharingkan supaya hati-hati ketika kita membersihkan kepiting. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mematahkan capitnya. Caranya gini, kawan-kawan. Ambil ini, mungkin kita tekan, tek. Nah, sudah patah. Oke, yang sebelah sama. Patahkan. Oke. Nah, sampai semuanya habis. Setelah kita selesai menusuk si kepiting, sudah mati, capitnya sudah kita patahkan, pengikatnya sudah kita bersihkan, ya. Yang harus kita lakukan yang setelah itu adalah kita membuang bagian ini. Saya tidak tahu apa namanya, tapi ini yang sering saya lakukan, ya. Jadi caranya gini, kita kopek, kemudian kita patahkan. Oke. Nah, setelah itu kita mengkopek bagian ini, membuka cangkangnya. Ini agak sedikit bertenaga ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebagai ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membuang insangnya. Nah, ini bagian insang, ini bagian insang, ini juga bagian mulut-mulutnya. Nah, jadi ini harus dibuang sampai bersih. Mulutnya juga kita buang. Oke, seperti ini kira-kira. Tapi ini belum bersih ya teman-teman ya. Nah, di cangkangnya kita juga perlu bersihkan. Nah, teman-teman bisa lihat bagian ini. Nah, ini yang harus dibersihkan teman-teman. Caranya adalah pakai ibu jari kita, congkel ya. Congkel. Nah, seperti ini. Ya, ini yang harus dibersihkan. Saya nggak tahu namanya, teman-teman mungkin tahu yang bisa komen di bawah apa namanya, sehingga saya bisa tahu nanti lain kalinya ya. Oke, nah setelah ini kita bersihkan dengan air mengalir teman-teman. Oke, kita siram dulu dengan air mengalir. Habis itu jangan lupa disikat, karena kepiting ini kan rawa, kemudian juga banyak tanah, banyak kotorannya di cangkangnya, ya kan? Nah, makanya kita perlu mensikat si kepiting ini. Nah, cara mensikatnya bagian ini ya, bagian ini teman-teman. Sikat. Nah, hati-hati, bagian cangkangnya banyak duri-durinya teman-teman. Jadi hati-hati ya. Ya kan? Nah, bagian mulutnya, bagian isinya, sininya juga disikat. Oke, setelah selesai disikat, dibersihkan pakai air mengalir. Oke, kemudian kita tiriskan. Nah, untuk bagian ini, bagian tubuhnya, kita juga sikat. Supaya tidak ada kotoran-kotoran yang menempel pada tubuhnya. Masa sih kita mau makan dengan kotoran-kotoran tanah-tanah dan lain-lainnya. Nah, makanya kita perlu bersihkan si kepiting ini. Oke, nah kira-kira seperti ini teman-teman, sudah bersih ya. Nah, ketika sudah bersih, yang harus kita lakukan adalah kita patahkan. Ada juga yang nggak mau patahkan, nggak menjadi masalah, tapi biasanya Bang Dul itu patahkan. Nah, setelah patahkan, Bang Dul siram dengan air, bersihkan, bilas dengan air mengalir. Nah, setelah itu selesai deh, ya kan? Sudah bersih. Nah, teman-teman, setelah kita selesai membersihkan kepiting, jangan lupa sebelum kita olah,
kita pangkong dulu si capitnya supaya ketika gigi capitnya ya nggak patah lah giginya apa enggak ya kan. Nah caranya mudah sekali ya, kita cukup pakai pemukul seperti ini ataupun kita pakai pisau dapur juga bisa, pisau daging ya kan, atau ini ya lebih baiknya teman-teman karena lebih mudah. Nah caranya gimana? Ambil satu kepiting, jangan lupa kasih alas supaya nggak kemana-mana ya, tinggal kita pangkong aja. Udah. Nah hati-hati jangan jarinya ini pangkong teman-teman ya. Oke. Oke, tadi Bang Dul sudah memberikan tips dan trik versinya Bang Dul bagaimana caranya membersihkan kepiting. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sehingga teman-teman bisa membersihkan kepiting di rumah. Terima kasih.